Jokowi memang bukan lagi presiden. Ia juga tidak lagi memegang jabatan formal dalam pemerintahan maupun di jabatan politik. Tetapi jejak kekuasaannya belum benar-benar selesai. Di tengah menurunnya pengaruh politik, banyak tokoh setelah pensiun, Jokowi justru tampak masih ingin menjaga denyut pengaruhnya tetap hidup, baik di lingkaran pemerintahan ataupun di ekosistem politik negeri ini. Karena itu rencana keliling Indonesia oleh sejumlah pengamat mudah dibaca sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang menjelang pemilu 2029. Jokowi saat ini seakan-akan kontradiktif dengan Jokowi yang pernah berjanji untuk menikmati masa pensiun di Solo setelah lengser dari kekuasaan. Seperti yang pernah ia ucapkan pada 2024 lalu. Untuk apa Jokowi terus berada di arena politik praktis? Apa yang sebenarnya masih ingin dicari? Setelah 10 tahun memimpin negeri, bukankah ada fase kehidupan yang lebih layak dinikmati selain terus mengelilingi panggung politik di negeri ini? Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Alhamdulillah, kabar baik datang dari Solo. Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Alergi kulit yang selama ini menyebabkan ruam, bercak kemerahan, dan pembengkakan pada wajah dan leher Jokowi. Menurut para petinggi relawan Projo, kondisi Jokowi sudah 99% pulih. Dan tebak, langkah Jokowi setelah sembuh, yakni kembali melakukan agenda politik. Projo mengklaim mulai bulan depan Jokowi akan kembali berkeliling Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan beberapa hal kepada relawannya. Yang pertama, kesehatannya sudah pulih 99% dan rencananya bulan depan Juni beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat. Pak Jokowi akan didampingi relawannya ketika mengunjungi suatu daerah, ujar Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik. Secara formal, agenda itu disebut sebagai upaya Jokowi untuk menyapa masyarakat dan menjaga hubungan dengan para relawannya. Namun dalam politik, sulit melihat langkah itu sekedar sebagai silaturahmi biasa. Jokowi memang bukan lagi presiden. Ia juga tidak lagi memegang jabatan formal dalam pemerintahan maupun di jabatan politik. Tetapi jejak kekuasaannya belum benar-benar selesai. Di tengah menurunnya pengaruh politik, banyak tokoh setelah pensiun, Jokowi justru tampak masih ingin menjaga denyut pengaruhnya tetap hidup, baik di lingkaran pemerintahan ataupun di ekosistem politik negeri ini. Banyak mantan pemimpin dunia sulit untuk benar-benar melepaskan diri dari panggung politik. Kekuasaan itu menciptakan candu, selalu ingin didengar, tetap ingin diperhitungkan, dan merasa masih memiliki tanggung jawab terhadap arah jalannya pemerintahan dan bangsa ini. Selama 2 periode berkuasa, Jokowi sudah mendapatkan hampir seluruh legitimasi politik yang mungkin dimiliki seorang pemimpin di Indonesia. Ia pernah jadi wali kota, gubernur Jakarta, hingga jadi presiden 2 periode. Apa yang kurang dengan jabatan itu? Itu adalah jabatan politik paripurna bagi seorang warga negara. Karena itu, publik sebenarnya berharap Jokowi memasuki fase baru sebagai tokoh bangsa yang justru menaungi seluruh pihak, memayungi seluruh anak bangsa, seluruh elemen-elemen negara, seluruh elemen politik di negeri ini. Menjadi sosok yang lebih reflektif dan tidak lagi terlalu terlibat dalam perebutan kekuasaan sehari-hari. Namun, dengan sinyal Jokowi akan berkeliling Indonesia, yang terlihat justru sebaliknya.
Jokowi seakan-akan masih aktif membaca peta politik, menjaga relasi dengan relawan, mengikuti dinamika survei, dan kini ia bersiap turun langsung ke daerah-daerah. Semua itu jelas memunculkan kesan bahwa ada kegelisahan yang belum selesai dari 2 periode kepemimpinan Jokowi di negeri ini. Seolah-olah setelah tidak lagi berada di istana, ada kebutuhan untuk memastikan pengaruh politiknya tetap aman melalui kendaraan baru. Jokowi saat ini seakan-akan kontradiktif dengan Jokowi yang pernah berjanji untuk menikmati masa pensiun di Solo setelah lengser dari kekuasaan, seperti yang pernah ia ucapkan pada 2024 lalu. Semakin sering Jokowi tampil dalam politik praktis, semakin besar pula resiko berkurangnya wibawa seorang mantan presiden, seorang tokoh yang harusnya didapuk sebagai negarawan. Publik mulai melihatnya bukan lagi sebagai tokoh besar yang saatnya mempersatukan bangsa, tapi sebagai aktor politik yang sedang menjaga kepentingan keluarga dan lingkar kekuasaannya sendiri. Ada pertanyaan yang layak untuk diajukan ketika Jokowi memutuskan untuk kembali lagi beraktivitas dalam politik. Untuk apa Jokowi terus berada di arena politik praktis? Apa yang sebenarnya masih ingin dicari? Setelah 10 tahun memimpin negeri, bukankah ada fase kehidupan yang lebih layak dinikmati selain terus mengelilingi panggung politik di negeri ini? Salah satu titik gravitasi politik Jokowi yakni tentu tidak bisa dilepaskan dengan keterkaitannya pada Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang kini dipimpin putra bungsunya Kaisang Pangarep, seolah menjadi kendaraan baru yang mungkin bisa menjadi kelanjutan orbit politik keluarga dari Solo ini. Karena itu rencana keliling Indonesia oleh sejumlah pengamat mudah dibaca sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang menjelang pemilu 2029. Terkait dengan PSI, apalagi partai ini masih menghadapi tantangan besar untuk lolos ambang batas parlemen. Namun menurut pengamat, masalahnya politik keluarga yang terlalu kentara justru bisa memunculkan kesan bahwa PSI perlahan berubah menjadi proyek perlindungan dinasti. Di titik ini, publik bisa melihat bahwa yang sedang diperjuangkan bukan lagi sekedar ideologi atau gagasan politik, melainkan keberlanjutan pengaruh sebuah keluarga setelah kekuasaan formalnya berakhir. Aksi Jokowi ini tentu juga akan menjadi ujian bagi PSI. Ketergantungan yang terlalu besar pada Jokowi justru bisa menjadi kelemahan yang serius. Partai modern yang diklaim oleh PSI harusnya tumbuh dari gagasan, kaderisasi, dan kerja politik yang mandiri, bukan hidup dari popularitas satu figur, apalagi figur yang secara formal sudah tidak berada dalam struktur kekuasaan negara dan terus-menerus mengharapkan kotel efek dari Jokowi. Pengamat politik Pangisarwi Caniago mengibaratkan posisi Jokowi di PSI layaknya seorang pemegang saham mayoritas. Sebaliknya, nasib keluarga Jokowi di panggung politik nasional juga sangat bergantung pada eksistensi PSI. Pangi juga melihat adanya pergeseran fungsi PSI dari sekedar organisasi politik, partai politik yang mampu menjadikan kawah kaderisasi bagi para pemimpin-pemimpin nasional justru menjadi wadah untuk mengamankan kepentingan pribadi dan keluarga Jokowi. Ini kutipan Pangi. Saya terus terang mengkampanyekan keluarganya bukan PSI-nya. Mengkampanyekan keluarganya bagaimana menyampaikan bahwa kalau enggak ada PSI, keluarga saya tidak jelas lagi masa depannya, kata Pangi. Fenomena semacam ini sebenarnya tidak baru dalam demokrasi modern. Tetapi yang perlu diingat oleh Jokowi
ada perbedaan besar antara menjadi negarawan dan terus memelihara pengaruh politik praktis. Mungkin publik akan menghormati Jokowi bila ia memilih menjadi negarawan yang hanya sesekali memberikan pandangan kenegaraan dari kejauhan, bukan malah memilih turun gunung seperti masih memikul beban politik masa lalunya. Sebab ketika seorang mantan presiden terlalu sulit meninggalkan gelanggang, publik lambat laun bisa membaca bahwa kekuasaan bukan sekedar amanah yang pernah dijalankan, melainkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar rela untuk dilepaskan.